Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dia Sametasari and here explore the world of economics in a fun, simple, and easy to understand way. In today's video, we're going to talk about two powerful forces that drive the entire economy, supply and demand. Mungkin kalian sudah sering banget nih dengar dua istilah ini di sekolah, di berita, ataupun bahkan di kehidupan sehari-hari. Tapi, pernah nggak sih kalian benar-benar paham gimana caranya supply dan demand ini bisa mempengaruhi harga barang di sekitar kita? Misalnya nih, kenapa harga cabai bisa melonjak tinggi saat musim hujan? Atau, kenapa harga handphone yang awalnya mahal banget bisa turun drastis setelah beberapa bulan dirilis. Semua itu ternyata nggak terjadi secara kebetulan loh. Ada penjelasan ilmiah dan logika ekonomi di balik setiap perubahan harga yang kita lihat sehari-hari. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga terbentuk, dan kenapa harga bisa naik atau turun. Lengkap, jelas, dan disertai contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan kita. Jadi, buat kamu yang lagi belajar ekonomi atau sekedar penasaran tentang cara pasar bekerja, tonton sampai selesai ya. Karena di akhir video, aku jamin kamu bakal lebih paham kenapa ekonomi itu penting banget dalam setiap keputusan yang kita ambil. Bahkan dalam hal sekecil membeli es krim. Masuk ke bagian yang pertama yaitu pengertian dasar supply dan demand. Apa sih supply dan demand itu? Dalam dunia ekonomi, supply dan demand adalah dua konsep penting. Mereka seperti dua sisi koin yang saling mempengaruhi dan menentukan harga serta jumlah barang yang ada di pasar. Demand atau permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga. Sedangkan supply atau penawaran adalah keinginan dan kemampuan produsen untuk menjual barang atau jasa pada tingkat harga. Ketika pembeli dan penjual bertemu, mereka berinteraksi dan saling tawar-menawar. Nah, dari proses inilah harga pasar terbentuk. Bayangkan, pasar sebagai tempat pertemuan antara keinginan pembeli dan keinginan penjual. Dan titik temu keduanya itulah yang menjadi dasar seluruh kegiatan ekonomi. Masuk ke bagian yang kedua adalah jenis pasar dan persaingan. Sekarang, mari kita pahami dulu macam-macam bentuk pasar yang ada di dunia nyata. Pertama, ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli, produk yang dijual identik, dan tidak ada pihak yang bisa mempengaruhi harga, semua hanya bisa menerima harga pasar atau price taker. Contohnya, pasar beras atau sayur di pasar tradisional. Kedua, monopoli. Di sini hanya ada satu penjual yang menguasai pasar dan bisa menentukan harga sesuka hati. Contohnya seperti perusahaan listrik atau air minum daerah. Yang ketiga yaitu oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual besar seperti industri otomotif atau smartphone. Dan keempat adalah persaingan monopolistik, di mana banyak penjual menjual produk yang mirip tetapi berbeda sedikit. Contohnya, berbagai merek kopi atau pakaian. Dari semua jenis pasar ini, teori supply dan demand paling cocok digunakan untuk menjelaskan pasar persaingan sempurna, di mana harga benar-benar ditentukan oleh interaksi antar pembeli dan penjual. Masuk ke bagian ketiga yaitu permintaan atau demand. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang permintaan. Permintaan menunjukkan berapa banyak barang yang ingin dibeli konsumen pada setiap tingkat harganya. Ada satu hukum penting loh, yaitu hukum permintaan atau law of demand. Ketika harga suatu barang naik, jumlah yang diminta akan turun. Dan ketika harga turun, jumlah yang diminta akan naik. Misalnya, harga es krim turun dari 10.000 menjadi 5.000.
Tentunya lebih banyak orang yang mau membeli. Hubungan antara harga dan jumlah ini digambarkan dengan kurva permintaan yang menurun. Namun, bukan cuma harga yang mempengaruhi permintaan. Ada beberapa faktor lain yang bisa menggeser kurva permintaan. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama adalah pendapatan konsumen. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula permintaan barang normal. Yang kedua, harga barang lain seperti barang substitusi atau pengganti dan komplementer sebagai pelengkap. Yang ketiga yaitu selera atau tren, misalnya tren kopi susu kekinian. Yang keempat, ekspektasi masa depan. Jika harga diprediksi naik, orang akan lebih banyak membeli di zaman yang sekarang. Yang kelima, jumlah pembeli. Semakin banyak pembeli, makin tinggi juga permintaannya. Masuk ke bagian 4 yaitu penawaran atau supply. Sekarang kita pindah ke sisi penjual yaitu penawaran atau supply. Penawaran menunjukkan berapa banyak barang yang bersedia dijual produsen pada setiap tingkat harga. Nah, supply juga memiliki hukum yang berlaku di sini, disebut hukum penawaran atau law of supply. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan juga naik, dan sebaliknya. Nah, kenapa begitu? Karena harga yang tinggi berarti keuntungan yang lebih besar. Jadi, produsen ingin menjual lebih banyak. Contohnya, saat harga es krim naik, para penjual tentu semangat membuat lebih banyak es krim. Namun, seperti permintaan, kurva penawaran juga bisa bergerak dan bergeser karena beberapa faktor. Yang pertama, karena harga bahan baku atau biaya produksi. Yang kedua, karena teknologi. Teknologi yang lebih canggih menurunkan biaya dan meningkatkan output. Yang ketiga, ekspektasi harga di masa depan. Dan terakhir, jumlah penjualan di pasar. Selanjutnya masuk ke bagian 5 yaitu keseimbangan pasar. Nah, bagian ini penting banget loh. Ketika permintaan dan penawaran bertemu, terbentuklah yang disebut namanya keseimbangan pasar. Titik pertemuan antara kedua kurva permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan. Di titik inilah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan terjadi. Kalau harga lebih tinggi dari keseimbangan, maka terjadi surplus atau barang lebih banyak, pembelian sedikit, dan produsen akhirnya menurunkan harga. Sebaliknya, kalau harga lebih rendah dari keseimbangan, maka terjadinya shortage atau barang langka, pembeli banyak, dan harga otomatis naik. Dengan kata lain, pasar punya mekanisme alami untuk menyesuaikan harga sampai permintaan dan penawaran kembali seimbang. Masuk ke bagian 6 yaitu perubahan dalam keseimbangan. Tapi, di dunia nyata kondisi pasar terus berubah. Kita bisa menganalisis perubahan keseimbangan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, tentukan apakah peristiwa itu menggeser kurva permintaan, penawaran, ataupun keduanya. Yang kedua, tentukan arah pergeseran. Ke kanan berarti naik, atau ke kiri berarti turun. Dan ketiga adalah gunakan grafik untuk melihat efek terhadap harga dan jumlah keseimbangan. Misalnya, jika cuaca panas, permintaan es krim akan naik. Kurva permintaan ke kanan dengan harga dan jumlah yang naik. Dan jika harga gula naik, maka biaya produksi akan meningkat. Penawaran menurun, harga naik tetapi jumlah akan turun. Nah, sekarang kamu sudah tahu bagaimana supply dan demand bekerja untuk menentukan harga di pasar. Singkatnya, permintaan berasal dari pembeli, penawaran dari penjual. Harga pasar terbentuk saat keduanya seimbang. Dan jika ada perubahan faktor di luar harga, kurva akan bergeser dan menciptakan keseimbangan baru. Dalam ekonomi pasar bebas, harga bukan sekadar angka, tetapi sinyal yang mengatur seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Nah, kalau kamu suka penjelasan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kamu biar kamu nggak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Thank you for watching and bye-bye.